Ketua dan anggota Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya menyatakan sikap mendukung Otto Ihalawu sebagai anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua Provinsi Barat Daya. Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua dan anggota Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya saat melakukan tatap muka dengan anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua Provinsi Barat Daya Otto Ihalawu yang berlangsung di Rilich Panorama Hotel Sorong Jumat tanggal 14 Juli 2023. Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Yanto Ijie mengatakan, sehubungan dengan telah dikukuhkannya anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang diangkat melalui keputusan Presiden nomor 15M tahun 2023, maka FOPERA yang merupakan representatif dari generasi muda yang terlibat dalam perjuangan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya siap mendukung tugas-tugas anggota BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya. Otto Ihalawu selaku anggota BP3OKP yang mana juga telah menerima kami dalam audiens ini. Saya langsung selaku Ketua Umum dari FOPERA, Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya. Forum ini didirikan oleh anak-anak muda yang selama 16 tahun ikut bersama-sama dengan para founding kita dari Percepatan, Deklarator, dan Presidium dalam berjuang Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga kami anak-anak muda ini berinisiatif untuk membentuk suatu wadah yang namanya FOPERA dengan maksud untuk mengawal pemerintahan dan juga mengawal pembangunan dan juga memberikan dukungan kepada pemerintah dalam rangka program-program pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya ini. Kami berharap untuk dapat menyentuh kepada masyarakat yang ada di seluruh Provinsi Papua Barat Daya. Dan untuk menjadi ketahuan anggota BP3OKP bahwa FOPERA ini baru saja dikukuhkan dan dideklarasikan pada tanggal 17 Juni tahun 2023 oleh Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya bertepatan dengan kunjungan Komisi 2 dan Wamendagri. Jadi pada saat yang bersamaan juga kami lakukan deklarasi dan pengukuhan di Taman Sorong City berhadapan dengan Hotel Aston. Forum ini hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dan juga mendukung program-program pemerintah sehingga wujud daripada perjuangan Provinsi Papua Barat Daya ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat asli Papua dan masyarakat Nusantara yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Tujuan forum ini adalah menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian salah satu dari tujuan forum ini juga adalah kami ikut turut mengawal otonomi khusus, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga OCUS ini harus menyentuh kepada orang asli Papua dan juga OCUS ini harus dirasakan kepada semua elemen masyarakat asli Papua, baik yang ada di gunung, yang ada di lembah, yang ada di pesisir pantai, di perkotaan dan di pedesaan atau di perkampungan, semua dapat menikmati otonomi khusus ini dengan baik. Kami dengan melatar belakangi bahwa setelah kita melihat kembali ke belakang 20 tahun yang lalu, ya, OCUS ini memang menjadi salah satu wing solusi untuk bagaimana orang Papua ini membangun dirinya sendiri di tanah Papua. Cuman hanya dalam pelaksanaan implementasi 20 tahun yang lalu, ya banyak orang juga mengatakan bahwa OCUS ini belum berhasil. Nah, karena belum berhasil inilah yang kemudian kami anak-anak muda ini terpanggil untuk membentuk wadah ini supaya kita sama-sama mengawal OCUS. Karena pemerintah Republik Indonesia ini sudah cukup sangat baik, ya, sangat bijaksana, memberikan otonomi khusus kepada orang asli Papua. Sehingga orang asli Papua merasakan bagaimana negara hadir untuk orang Papua. Cuman dalam implementasinya saja ini yang OCUS ini belum berjalan dengan baik. Ya. Nah, ini kita juga tidak bisa saling mempersalahkan siapa yang harus disalahkan. Tetapi melalui momentum dengan terbentuknya BP3OKP ini, kami dari FOPERA sangat menyambut baik Bapak untuk BP3OKP ini, sehingga ya BP3OKP ini juga sebagai corong dan juga sebagai aspirasi, ya, sentral aspirasi dari kami masyarakat orang asli Papua, sehingga ada hal-hal yang
mungkin kami tidak bisa menyampaikan kepada pemerintah daerah, tapi juga kami bisa juga dapat menyampaikan langsung kepada BP3OKP. Ya, memang kondisi di daerah ini, ya Bapak pengalaman juga ya, sudah pernah menjadi kepala daerah. Jadi politik lokal ini lebih dominan, ya, politik lokal ini lebih dominan, sehingga Papua makan Papua, ya. Padahal Otsus ini kan datang untuk orang asli Papua. Tetapi faktanya implementasi di lapangan, ya siapa yang ya memberikan kontribusi dalam politik lokal itu atau mendukung kepala daerah, itulah yang mendapat perhatian daripada kepala daerah itu dalam rangka mungkin bagian dari Otsus ini mereka bisa berikan. Tetapi sesungguhnya kan dalam implementasi otonomi khusus ini kan tidak seperti begitu. Otonomi khusus ini kan memberikan ruang kepada seluruh orang asli Papua tanpa sekat, tanpa ada dukungan politik, tanpa siapa dukung siapa. Tetapi ini semua harus mendapat, baik kecil, besar, tua, muda, asal dia menjadi orang asli Papua. Itu dia punya hak untuk mendapat otonomi khusus. Sehingga barangkali dari latar belakang itu, sehingga kami berkomunikasi untuk bagaimana kami berbincang-bincang dengan BP3OKP supaya kita bisa mendapat ya gambaran-gambaran dan juga kita saling berdiskusi supaya Otsus ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Artinya kita berpikir bahwa jangan lagi nanti di tahun 2041 ada orang Papua lagi yang bilang bahwa Otsus ini tidak berhasil. Begitu. Sehingga untuk itu ke depan, beberapa tahun ke depan ini bagaimana kita bertugas untuk mengawal Otsus, mengawasi Otsus. Otsus ini harus dirancang dan disusun dengan baik sehingga orang asli Papua itu menerima manfaat sesuai dengan harapan kita bersama, begitu. Tapi harapan pemerintah terlebih khusus. Jadi mungkin pada kesempatan ini Bapak, kami juga sudah siapkan pokok-pokok pikiran kami, mungkin kami bacakan saja di depan Bapak dan kita serahkan supaya kita tidak bisa berdiskusi terlalu ini kan, nanti baru tinggal kita diskusi. Ya, begitu ya. Oke, baik Pak. Izinkanlah saya selaku Ketua Fopera mewakili seluruh teman-teman pengurus Fopera untuk menyampaikan pernyataan dukungan dan menyampaikan pokok-pokok pikiran kami kepada Bapak anggota BP3OKP Provinsi, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Dia bilang Bapak, abang saya. Oh ya. Iya. Kampung kakak sendiri. Lebih akrab. Ya, artinya bahwa kalau komunikasi sudah dibuka begini kan tinggal kita mengalir saja sebut. Kamu pegang santai saja. Iya. Kita lepas. Baik Kakak. Sehubungan dengan itu mungkin kami sampaikan ya. Yang pertama, pernyataan dukungan dan penyampaian pokok-pokok pikiran. Ya, kepada yang terhormat anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Barat Daya di Sorong. Mungkin Bapak berkantor di Jakarta tapi hari ini ada Sorong, jadi kita tulis di Sorong. Sehubungan dengan yang telah dikukuhkannya anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang diangkat melalui keputusan Presiden nomor 15/M tahun 2023 dalam mendukung tugas-tugas anggota BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya, bersama ini kami Fopera, Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, merupakan representatif dari generasi muda yang terlibat dalam perjuangan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, bahwa salah satu tujuan didirikannya Fopera Provinsi Papua Barat Daya adalah mengawal pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat Daya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar benar-benar Otsus memberikan dampak langsung dan menyentuh masyarakat asli Papua, dan juga mengawal sistem pelaksanaan Otsus yang akuntabel, transparan, tanpa diskriminatif, sehingga manfaat dari Otsus dapat mensejahterakan orang asli Papua dalam aspek pendidikan, kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam mendukung tugas BP3OKP di Provinsi Papua Barat Daya, dapat kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut. 1. Bahwa Fopera, Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, menyatakan mendukung sepenuhnya Bapak Dr. Randus Oto Ihalaou MA sebagai anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya, yang dikukuhkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan
Keputusan Presiden nomor 15/M tahun 2023. Bahwa Fopera Provinsi Papua Barat Daya menyatakan mendukung sepenuhnya 3 misi besar Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022-2041, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Bahwa Fopera Provinsi Papua Barat Daya menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat Daya agar OCUS dapat memberikan manfaat langsung bagi orang asli Papua. 4. Bahwa Fopera Provinsi Papua Barat Daya meminta agar kiranya dilibatkan kerjasama dengan BP3OKP dalam mengawal pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat Daya, dan juga kami meminta melibatkan lembaga non-pemerintah lainnya ikut serta mengawal OCUS. Bahwa dalam mendukung program-program kerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya, maka bersama ini kami Fopera, Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. 1. Bahwa dalam menunjang tugas BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya, kami meminta agar dibuka sekretariat permanen di Provinsi Papua Barat Daya. 2. Bahwa dalam mendukung Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022-2041, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, maka dengan ini kami mengharapkan agar dibentuk perangkat-perangkat di bawah BP3OKP yang bertugas melakukan perencanaan pengawasan dan dalam rangka memantau pelaksanaan 3 program utama dimaksud. 3. Bahwa dalam mengukur keberhasilan OCUS di Provinsi Papua Barat Daya, maka dengan ini kami menyarankan agar dibentuk tim pengelola dan penyimpang data atau sentral bank data yang servernya langsung di bawah pengawasan BP3OKP, dengan maksud agar setiap kegiatan dan program OCUS yang menyentuh orang asli Papua dapat tersimpan dan tercatat dengan baik. Mengingat pelaksanaan OCUS tahun 2001-2021, kearsipan data tidak tersimpan dengan baik, disebabkan pengaruh politik lokal, pejabat pengelola OCUS pada OPD di daerah sering diganti sesuai dengan kemauan kepala daerah tanpa memperhatikan resiko yang terjadi. Bahwa Fopera Provinsi Papua Barat Daya meminta agar dibuat pemetaan penanganan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur sesuai karakteristik wilayah geografis di Provinsi Papua Barat Daya. 5. Fopera Provinsi Papua Barat Daya menyarankan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya memfasilitasi penyusunan rencana induk pelaksanaan pembangunan OCUS Provinsi Papua Barat Daya selama 20 tahun ke depan, agar dalam pelaksanaan OCUS dapat mudah terpantau. Fopera Provinsi Papua Barat Daya menyarankan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya mendorong sekolah gratis tanpa pungutan khusus bagi orang asli Papua, baik itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Mengingat masih terdapat pungutan-pungutan di sekolah yang tidak rasional, dan kami juga menyarankan BP3OKP mendorong dibukanya kelas khusus untuk mendidik anak-anak usia dini asli Papua yang putus sekolah. Dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia orang asli Papua, Fopera Provinsi Papua Barat Daya menyarankan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dapat mendorong OAP yang berkeinginan mendirikan sekolah agar kiranya dapat difasilitasi pembiayaan dan mendorong mempermudah segala proses perizinan. Ya, Bapak Kakaoto, di ujung sana itu Bapak Edward Jumame, beliau sedang dalam proses mendirikan Universitas Kristen 3 generasi yang prosesnya sementara sudah berjalan di Kopertis, dan ini salah satu potensi untuk kita membangun generasi muda kita, anak-anak Papua. Jadi mohon kiranya untuk nanti didorong. Iya. BP3OKP diminta untuk mendorong pelayanan kesehatan gratis khusus OAP agar memberikan kemudahan bagi OAP berobat dengan baik. Kondisi saat ini banyak OAP yang tidak berobat dengan baik karena dibebani dengan biaya pengobatan yang mahal. Kami menyarankan BP3OKP mendorong pemerintah daerah,
provinsi, kabupaten, kota dapat memisahkan dokumen DPA APBD yang bersumber dari OCUS, dipisahkan sendiri dan tidak diperbolehkan menyatukan dengan DPA APBD yang bersumber dari sumber dana lainnya, dengan maksud agar transparansi pengelolaan APBD yang bersumber dari OCUS dapat terpantau dengan baik. Kami menyarankan BP3OKP mendorong pengelolaan anggaran yang bersumber dari OCUS wajib melibatkan pelaku usaha orang asli Papua, diberi kesempatan untuk bekerja semua jenis pekerjaan dalam pengadaan barang maupun pekerjaan jasa konstruksi dan konsultan sesuai ketentuan yang ditetapkan, mengingat selama ini OAP minim dilibatkan dalam pekerjaan yang kegiatannya bersumber dari OCUS. Kami menyarankan BP3OKP mendorong perekrutmen tenaga fasilitator atau pendamping OCUS yang menyebar di seluruh distrik dan kampung agar melakukan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam pengelolaan kegiatan yang bersumber dari pembiayaan anggaran otonomi khusus. Dengan metode ini dapat menyerap tenaga kerja yang mengurangi pengangguran, khusus sarjana OAP, dan setiap kegiatan OCUS dapat tercatat dengan baik, serta pelaksanaan OCUS dapat terukur. Bahwa kami menyarankan BP3OKP mendorong difasilitasi modal usaha bagi pelaku usaha orang asli Papua dan dibangunnya sentral UMKM bagi pengusaha OAP dalam memasarkan produk-produk lokal daerah. Dengan metode ini mendorong OAP dapat menggali potensi lokal menjadi nilai ekonomis. Yang terakhir, Fopera Provinsi Papua Barat Daya menyarankan BP3OKP mendorong dibangunnya gedung service center atau pusat pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan untuk melatih dan mengasah skill anak-anak asli Papua dalam berbagai bidang teknologi industri agar SDM orang asli Papua siap bekerja memenuhi permintaan pasar industri. Gedung service center diusulkan dibangun di kota atau Kabupaten Sorong untuk 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Demikian penyampaian pernyataan pokok-pokok pikiran kami untuk diketahui. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, Fopera, Yanto Iji ST Ketua Umum, Ortisan Kambu SE Sekretaris Umum, Cap, tanda tangan. Terima kasih. Bagi saya ini sebuah semangat baru dan pertama kali saya menerima aspirasi pertama nih. Kamu hebat, kami anak-anak hebat, dan saya harap, tadi saya sengaja panjang, kamu dasar hukum ada, saya lihat ada. Karena saya tidak mau terima orang-orang yang tidak punya dasar kerja yang jelas, karena dari sisi pertanggungjawab saya juga harus saya mempertanggungjawabkan kepada negara. Saya ditugaskan oleh negara untuk datang, dan instrumen-instrumen inilah yang tadi saya tadi sudah jelaskan toh. Itu PP 10 undang-undang, PP, terus Perpres. Kami sekitar itu. Yang tadi ada Yanto bilang bagaimana mengukur 20 tahun, itulah di dalam itu yang disebut master plan. Perpres 24 tahun 2023 itu adalah rencana induk yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana aksi dengan 3 tema yang tadi ada Yanto hebat khusus sebut tadi. Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Instrumen-instrumen inilah kita akan pakai untuk mengacu dan kita kawal. Saya bukan mencampuri urusan-urusan organisasi yang sudah ada di daerah. Kami tidak. Kami datang dalam rangka menguatkan sebagai mitra strategis. Termasuk ada orang ini, saya juga bagian dari mitra strategis. Kami bukan datang untuk campur urusan gubernur, bupati, wali kota, DPR, MRP, tidak. Itu kita kawan, mitra. Kebetulan kami ini ditugaskan sekitar ring 1 istana, jadi kami akan bantu. Apa yang menjadi bottleneck, apa yang menjadi penyumbatan selama ini, kita akan bantu. Di daerah lain di Indonesia ini, hari ini orang kerja dengan gaya deret ukur, dong lompat cepat. Kita di sini masih lambat pakai deret ukur. Kita mau rubah supaya kita sama-sama deret ukur. Itu yang disebut lompatan dan percepatan pembangunan. Kamu punya masukan dari hebat, tapi saya sekali lagi minta, saya harus setelah Wapres, kami harus balik lagi untuk pemantapan tugas. Tapi ini menjadi bagi saya adalah masukan yang berharga, dan kamu sama-sama dan kami kawal, ya, kawal ini semua pekerjaan-pekerjaan. Apa yang kamu tadi sampaikan program, memang kami BP3OKP tidak langsung terlibat dalam kegiatan-kegiatan teknis,
Tapi kami mengawal semua kegiatan, baik itu di gubernur, bupati, wali kota, kementerian, lembaga juga. Saya mau katakan bahwa BP3UKP ini bukan hanya kawal otsus, tapi kawal pembangunan. Bersumber dari sektoral juga kami juga kawal. Ya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang ada di tanah Papua kami kawal, sehingga seberapa jauh orang Papua bisa merasakan dampak dari kehadiran negara. Sekali lagi kau hebat, kau tadi bilang kata kunci tadi, negara hadir. Ya, kita harus kerja baik supaya orang Papua satu saat dia bilang saya adalah Indonesia. Kamu jalan dengan merah putih, saya kancing kamu lagi. Tidak ada lagi Papua bukan hanya sebagai objek, tapi dia adalah subjek dari sebuah proses pembangunan. Kamu harus jadi pelaku-pelaku. Makanya kita ada kekuatan. Yanto ada bilang terakhir tadi, aspirasi terakhir yang disebut model pendidikan vokasi. Kita akan kawal itu. Menteri Pendidikan harus buat banyak pendidikan vokasi. Banyak BLK lagi, tidak lagi membuat konsep yang hanya ala Jakarta, tapi ala Papua. Misalnya contoh hari ini Freeport punya smelter yang dibangun di Surabaya. Oke lah orang Papua kasih kok, karena kita mungkin kami belum siap kali ini. Tetapi tenaga kerja wajib hukumnya orang Papua harus kerja. CSR yang ada di smelter yang akan masuk di sana, kita siapkan itu. Ya kami pulang supaya kami akan panggil pimpinan Freeport untuk kami mau audiens dengan mereka. Kami sudah Pak Felix bilang roadshow di kementerian lembaga. Kami sudah jalan. Minta maaf, saya tiba kemarin saya tidak bikin penyambutan karena saya memang belum mulai tugas. Kakak Wola sebelah bilang, kau pergi mancing, kau dapat ikan, baru kita bikin acara adat. Kalau teman-teman di BP3UKP tempat lain bikin pesta tuh, saya kemarin saya turun jalan diam-diam sembunyi, terus saya pulang di rumah gitu. Saya sengaja karena saya mau buat sesuatu dulu, mengukur keberhasilan, baru kamu kita bikin adat. Kakak Wolas bilang itu, Kakak Wolas cerita filsafat bagus, bilang anak kau pergi, kau mencari dapat ikan, baru kau datang bikin acara adat. Itu yang maksud saya. Apalagi kami masih minta maaf, saya harus katakan bahwa BP3UKP masih dalam proses. Kami ini adalah sebuah lembaga baru, kami punya tugas 5 tahun ke depan. Presiden bisa ganti, wakil presiden bisa ganti, tapi kami punya tugas mengawal. 20 tahun otsus berjalani, kami hanya punya tugas 5 tahun. Kemarin mungkin kau Adinus ikut lewat media tuh, kami punya tugas 5 tahun saja, tapi kami saya ingin senang sekali dapat masukan dari semua pihak. Tapi ingat, berikan kritik tapi harus jalan keluar. Tidak ada orang yang hanya bicara-bicara saja, protes-protes di belakang-belakang, tapi itu bukan gentleman, itu bukan seorang profesional. Silakan bicara, kritik, tapi kasih jalan keluar. Betul toh? Adik wartawan, betul toh? Ya, saya harap pemberitaan harus dua arah toh, jadi kita supaya negara ini harus jangan hanya kita disibukkan karena kegaduhan saja, tetapi kita harus cari jalan keluar. Papua butuh percepatan. Papua butuh deret ukur, bukan deret hitung lagi. Kami hadir itu. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden nasihat kami bahwa kami ini hadir bukan untuk jalan di tempat, tapi ada lompatan, ada paradigma baru, ada cara kerja baru. Ini yang kamu kasih buat saya, ini cara kerja baru. Dulu Pito dan jalan malas terima kamu tuh. Saya ini sebenarnya orang ring satu, tapi saya sengaja merendahkan diri, datang pakai baju kos saja standby supaya terima kamu begitu. Ya, begitu. Sebenarnya saya tidak banyak cerita, tapi aspirasi ini kamu hebat. Bagaimana bicara Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif, kita depan. Saya belum bisa banyak bicara Ibu wartawan karena saya belum punya standar kerja dan kami punya program sementara susun. Selesai Abah Wapres datang, saya harus balik ikut beliau, kami mau mantapkan. Tapi ini kamu modal dasar bagi saya untuk berteriak di Jakarta sana, supaya kamu. Tapi jelas saya tidak menjanjikan, saya akan mengarahkan semua, baik gubernur, bupati, wali kota, KL, kementerian yang ada di sini untuk kerja. Tidak lagi hanya kerja maunya mereka, dengan pendekatan laptop, tapi pendekatan apanya rakyat butuh hari ini. Apa yang rakyat tangisi, orang asli Papua tangisi, itulah kami perjuangkan. Makanya aspirasi tadi saya, wah hebat juga kamu nih. Yanto, kau ada hebat, kau teman-teman kamu hebat. Saya senang sekali hari ini bahwa kamu adalah yang pertama kali datang kepada saya. Tapi saya punya tete di sebelah ini, dia yang hebat, dia yang bawa saya. Dia bisik saya, Kak Ade, ini adik-adik udah mau datang, sebenarnya sudah datang, sudah. Betulan saya minta maaf ya, saya
hari ini perjalanan saya masih kawal kami punya Wapres. Dan ingat, kamu harus kawal hari ini Bapak, besok dia datang. Saya minta dukung beliau datang. Kita punya orang tua ini hebat. Presiden, kami punya organisasi atasan kami, memang Presiden nomor 1, kedua Wapres, Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan. Tapi untuk ketua hariannya adalah Wapres. Gitu. Yang urus Papua, Presiden memberi penyerahan semua yang urusan Papua kepada Wapres. Begitu. Saya bicara banyak nanti salah lagi, jadi saya sedikit bicara tapi banyak kerja, toh. Tapi ini adalah aspirasi, ini adalah modal awal bagi saya untuk bagaimana ke depan kita harus kerja begitu. Dan sekali lagi, apa yang kalian sampaikan ini saya akan lanjutkan dan saya kawal. Kamu sampaikan, kalau dokter kerja, saya yang siap bisa. Kenapa ada Menteri Keuangan di situ? Ya, kita cuma bilang, Mama, ini dong kerja tidak sesuai otsus, jadi Mama tutup keran, saya bilang begitu. Misalnya begitu. Itu contoh-contoh begitu kami. Karena kami kerja, kalau kamu pelajari di Perpres 121 tahun 2022 bahwa kami bagaimana mengharmonisasi kegiatan, mensinkronisasi kegiatan, mengevaluasi kegiatan dan mengkoordinasikan dari fungsi-fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, tapi juga pengawasan dan pelaporan. Kami bekerja sekitar itu dan bermitra dengan semua lembaga. Jadi sekali lagi kami adalah mitra strategis. Negara bukan membentuk sebuah lembaga baru untuk memperkaya organisasi yang ada, tidak. Kami tidak intervensi terhadap semua lembaga yang ada. Tidak ada, kami hadir. Negara melihat ada sesuatu yang tadi Adianto bicara betul. 20 tahun yang lalu mungkin ada sesuatu yang masih kurang. Orang bilang bottleneck, ada penyumbatan. Kita hadir di situ. Sehingga Papua diharapkan ke depan maju.